Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat pagi. Apa kabarmu hari ini? Semoga semuanya sehat kan? Kita akan melanjutkan kuliah kita tentang pesawat gilingan. Nah, di kuliah lalu kita sudah membahas tentang peralatan pembongkaran dan juga pengangkutan. Maka pada kuliah kali ini kita akan melanjutkan kepada pengerja pendahuluan atau gain preparation. Kita juga sudah pernah membahas tentang kinerja peralatan gilingan. Masih ingat dengan gambar ini? Nah, jadi di situ ada beberapa parameter yang kita bahas tentang bagaimana kinerja peralatan gilingan itu dinilai. Salah satu yang paling penting itu adalah meal extraction atau HPG, harga pemerahan gula. Nilainya sekitar 95-97%. Untuk mendapatkan nilai ekstraksi sampai 95-97%, paling tidak ada 6 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu adalah kehalusan cacahan atau preparation index. Yang kedua adalah putaran gilingan. Yang ketiga adalah tekanan hidrolik. Yang keempat imbibisi. Yang kelima setelan gilingan. Yang terakhir power, berapa daya yang dipasang sebagai penggerak di dalam stasiun gilingan. Nah, di kuliah ini kita akan membahas faktor yang pertama, yaitu adalah kehalusan cacahan atau preparation index. Seperti yang kita ketahui, filosofi daripada pemerahan tebu itu sama dengan pemerahan yang ada di santan kelapa. Nah, seperti gambar di sini ya. Langkah awal dalam memerah santan itu adalah memarut kelapa menjadi ampas, ya, memarut kelapa menjadi ampas. Nah, dengan analogi yang sama, maka di dalam proses penggilingan kita harus mencacah tebu menjadi halus seperti ampas agar bisa diperah secara optimal. Karena apa? Karena nira itu tersimpan di dalam sel-sel tebu. Nah, ketika sel-sel tebu itu terbuka dengan optimal, maka kita mudah untuk mengambil nira yang ada di dalamnya. Nah, tugas untuk mengubah tebu menjadi ampas dalam bentuk cacahan itu dilakukan oleh peralatan pengerja pendahuluan atau gain preparation. Terdapat beberapa peralatan yang ada di dalam di segmen gain preparation ini. Ya, paling tidak ada gain cutter, ada unit grater, ada heavy duty hammer seeder. Dan nanti akan kita bahas peralatan-peralatan seterusnya. Nah, dari filosofi tadi bahwasanya nira itu terkandung di dalam sel tebu. Nah, artinya semakin tebu itu terbuka sel-selnya, maka semakin mudah kita untuk mendapatkan nira yang terkandung di dalamnya. Artinya semakin halus cacahan, maka semakin mudah ekstraksinya, semakin tinggi nilai ekstraksi yang akan kita dapatkan. Kalau tadi targetnya 97%, maka cacahannya itu harus dibuat sehalus mungkin. Tetapi ada satu faktor yang kemudian membuat itu kita tidak bisa membuat cacahan tebu sehalus mungkin. Nah, kenapa? Karena tebu ampas ini nanti kita gunakan sebagai bahan bakar di dalam boiler. Ada beberapa boiler yang tidak mau membakar ampas yang halus. Ya, ketika ampas halus maka dia akan cepat terbakar. Nah, itu memiliki karakter yang berbeda. Ada beberapa boiler yang memiliki karakter yang tidak mau dia membakar tebu yang sangat halus. Maka kita harus memperhatikan kebutuhan boiler seperti apa. Begitu, jangan sampai kita mengejar ekstraksi tetapi nanti di dalam bahan bakar kita menjadi kekurangan bahan bakar karena ampasnya tidak bisa dibakar oleh boiler kita. Nah, tingkat kehalusan daripada ampas tebu itu dilambangkan dengan satu besaran yang disebut sebagai preparation index atau PI. Artinya semakin halus tebu dicacah atau ampas itu semakin halus, maka nilai PI juga akan semakin tinggi. Nah, ketika PI tinggi, maka tebu ini menjadi lebih mudah diekstrak atau meal ekstraksinya juga akan tinggi. Nah, sehingga kalau kita ingin meal ekstraksi tinggi, maka kita harus membuat PI-nya juga tinggi. Nah, PI dihitung dengan persamaan yang ada di sebelah ini, yaitu PI sama dengan pol ekstraksi dingin dibagi dengan pol ekstraksi setelah dihancurkan dikali 100%. Nah, pol ekstraksi dingin diperoleh dengan mengambil sampel dari ampas setelah pengerja pendahuluan kurang lebih sekitar 500 gram. Nah, kemudian dia dibawa ke lab, kemudian di
dicairkan dengan air kurang lebih 3,5 liter, kemudian didinginkan selama 20 menit. Setelah 20 menit maka cairan itu diambil polnya. Itulah pol ekstraksi dingin. Nah, pol ekstraksi setelah dihancurkan seperti apa? Dari yang sampel yang sama, ketika masuk di dalam lab, kemudian dia dihancurkan dulu dengan alat yang namanya verigrator atau wet disintegrator. Nah, kurang lebih selama 10 menit. Setelah dihancurkan, maka kemudian baru diberikan air 3,5 liter, kemudian diambil polnya. Nah, ini dibandingkan. Artinya kita menganggap bahwa ketika ampas itu dihancurkan dengan alat verigrator atau wet disintegrator, maka dia akan terbuka optimal. Nah, terbuka optimal dibandingkan dengan hasil yang diperoleh langsung dari lapangan. Perbandingan ini adalah preparation index. Berapa besar sel ini terbuka, berapa persen sel ini terbuka, itulah preparation index. Pada ampas yang cacahnya halus, maka kita akan mendapatkan PI sampai dengan di atas 90%. Bahkan ketika sangat halus itu adalah 94%. Nah, untuk mendapatkan PI yang tinggi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ya, yang pertama itu adalah daya yang kita gunakan di peralatan pengerja pendaluan. Nah, yang kedua adalah jenis peralatannya apa saja. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita memaintain perawatan daripada peralatan-peralatan tersebut. Yang keempat adalah operasional, bagaimana kita melakukan pengawasan terhadap operasional dari peralatan pengerja pendaluan. Faktor yang pertama yang paling berpengaruh itu adalah berapa besar daya yang kita pasang. Ya, semakin besar daya yang dipasang, maka kita akan memiliki potensi untuk mendapatkan PI yang tinggi. Nah, persamaan di samping ini menunjukkan berapa daya yang dibutuhkan di peralatan pengerja pendahuluan untuk mendapatkan PI yang diinginkan. Ya, persamaannya adalah PI sama dengan 63,7 kali W pangkat 0,09. Ya, di mana W itu adalah daya yang dipasangkan oleh penggerak dalam kW per ton fiber per jam. Nah, untuk mendapatkan PI yang baik, maka paling tidak kita punya daya sekitar 50 sampai 80 kW per TFH. Nah, kalau dari persamaan tersebut kemudian kita buat dalam bentuk tabel, maka akan terlihat seperti di samping ini. Nah, dari situ kita akan bisa melihat bahwa ketika kita ingin PI di atas 90%, maka paling tidak kita akan memasang daya total itu di dalam pengerja pendaluan itu 50 kW per TFH. Nah, sementara masing-masing peralatan, ya, jadi kalau tadi adalah total daya yang dipasang, maka masing-masing peralatan itu juga punya rule of thumb-nya. Nah, tabelnya adalah seperti ini. Jadi misalnya kita menggunakan cane cutter, itu standarnya itu adalah 10 sampai 12 kW per TFH. Sedangkan untuk heavy duty hammer seeder misalnya, ini alat yang paling membutuhkan power besar. Ya, itu sampai 40 sampai 50 kW per TFH. Itu sangat besar. Nah, sebagai contoh, ya, misalnya kita punya studi kasus, ya, sebuah pabrik gula punya kapasitas 4000 TCD. Nah, memasang 2 buah cane cutter dengan daya 10 kW per TFH dan 12 kW per TFH. Nah, dan 1 unigrator dengan daya 25 kW per TFH. Jadi berapa kira-kira PI yang dapat diperoleh? Nah, jadi dari contoh kasus ini, kalau kita memasang kedua cane cutter dan 1 unigrator dengan daya masing-masing, maka akan kita hitung seperti ini nih. Total daya yang dipasang itu adalah 10, 12, dan 25 kW per TFH atau sama dengan 47 kW per TFH. Dari persamaan bahwa PI sama dengan 63,7 kali W pangkat 0,09, maka PI itu akan sama dengan 63,7 dikali 47 pangkat 0,09 atau sama dengan 90,07%. Nah, jadi dengan formasi yang seperti tadi dipasang, kurang lebih kita akan mendapatkan PI itu 90,07%. Nah,
Kita lanjutkan kasusnya. Ya, jadi kalau pabrik gulanya itu adalah 4000 TCD, ya misalnya dengan kadar sabut itu 15%. Nah, kemudian pabrik punya jam operasional itu 22 jam per hari. Ya. Maka berapakah daya yang harus dipasang? Nah, berapa daya yang harus dipasang di masing-masing peralatan? Nah, kita hitungnya seperti ini. Kapasitas olah per jam itu adalah 4000 TCD dibagi dengan 22 jam. Ya, jadi sama dengan 181,8 ton tebu per jam. Nah, kemudian berapa kapasitas sabutnya? Maka kalau dari 181,8 dikali 15%, maka kita akan dapat 27,3 ton sabut per jam atau TFH. Nah, maka daya masing-masing peralatan gimana hitungnya? Yang pertama adalah cane cutter. Ya, cane cutter 1 tadi dayanya adalah 10 kW per TFH dikalikan dengan 27,3 TFH, maka yang terpasang adalah 273 kW. Ya, kemudian cane cutter 2 itu 12 kW per TFH, maka dikalikan 27,3 TFH, ya, maka kita akan dapat 327,6 kW. Ya. Yang terakhir adalah unit grader, ya. Nah, tadi terpasangnya adalah 25 kW per TFH dikalikan 27,3 TFH, maka 682,5 kW. Nah, ini daya yang sangat besar. Nah, itu adalah perhitungan daya yang kita gunakan di peralatan pengerja pendaluan atau crane preparation. Nah, selanjutnya kita akan membahas alat-alat apa saja sih yang digunakan masuk ke dalam crane preparation ini. Paling tidak ada 3 jenis utama dari peralatan pengerja pendahuluan. Yang pertama kita sebut sebagai crusher, ya. Yang kedua adalah pisau tebu, atau ada yang menyebutnya sebagai cane cutter atau cane knife, ya. Yang ketiga adalah shredder, ya, shredder. Nah, ada berbagai macam jenis shredder yang kita gunakan di pabrik gula. Nah, dan yang di dalam pabrik gula, shredder ini adalah alat yang utama, ya. Jadi biasanya bisa jadi alat yang lain tidak ada, tetapi kita menggunakan shredder saja itu masih bisa memungkinkan. Nah, kenapa? Karena fungsi shredder itu adalah untuk menyayat tebu. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah crusher, ya. Ini adalah peralatan pengerja pendahuluan yang jadul, ya, sudah zaman dulu sekali, dan mungkin sudah jarang digunakan di pabrik gula, ya. Kalaupun ada, mungkin hanya di pabrik gula mini, ya. Bentuknya seperti ini, ya, gambar di samping, ya. Dia berbentuk 2 roll yang kemudian punya alur yang tajam, ya, alurnya tajam. Nah, tebu akan memasuki celah di dalam 2 roll ini, dan karena alur-alurnya yang tajam tadi, dia akan memberikan memotong tebu yang melaluinya. Nah, power yang dibutuhkan itu sekitar 10-26 kW per TFH, ya. Tetapi dengan efektivitas yang cukup rendah karena dia prosesnya hanya dipencet seperti itu, maka PI yang dihasilkan itu hanya sekitar maksimal sampai 60%. Nah, dengan demikian maka peralatan ini sudah jarang sekali digunakan di pabrik gula. Oke, kita lanjutkan ke peralatan yang kedua, yaitu adalah pisau tebu atau cane cutter, atau ada juga yang menyebutnya sebagai cane knives, ya. Nah, peralatan ini punya fungsi utama adalah memotong-motong tebu, ya, dari yang awalnya batangan panjang, kemudian dia terpotong-potong oleh pisau tebu. Nah, maka karena fungsinya seperti itu, dia bersifat sebagai pembantu, ya, pembantu dari peralatan berikutnya, ya, utamanya adalah shredder. Nah, jadi tugas daripada pisau tebu itu adalah membantu cara kerja dari shredder. Nah, seperti namanya, maka konstruksi dari pisau tebu itu adalah plat baja pisau, ya, yang dipasangkan di dalam sebuah rotor yang memiliki kepingan atau disk. Nah, setiap disk itu dipasang 4 buah
pisau tebu. Nah, kemudian di antara disk satu sama disk lain itu berselisih sudut 45 derajat. Ya kurang lebih gambarnya seperti yang ada di samping. Nah, jarak pitch antar pisau tebu itu berkisar antara 1 sampai dengan 2 inci. Nah, dan lebar total daripada pisau tebu itu sama dengan lebar daripada gilingan. Jadi jumlah disk di dalam satu pisau tebu itu bervariasi. Ya bisa menyesuaikan dengan seberapa lebar pabrik gula itu punya lebar roll gilingan. Nah, di pabrik gula biasanya dipasang 2 pisau tebu, ya pisau tebu 1 dan pisau tebu 2. Nah, atau kalau mereka menyebutnya sebagai can cutter 1 dan can cutter 2 atau CC1, CC2. Ada juga menyebut sebagai can knife, maka disebut sebagai CK1 dan CK2. Nah, pemasangan formasi daripada can cutter 1 dan can cutter 2 itu kurang lebih seperti gambar yang ada di samping. Nah, cara kerja daripada pisau tebu adalah rotor tadi dipasangkan dengan penggerak, ya bisa jadi adalah motor listrik atau turbin uap. Nah, kemudian diputar dengan kecepatan putaran kurang lebih 400 sampai 720 rpm. Nah, arah putarannya itu adalah mengikuti titik kontak daripada can carrier dan can cutter. Nah, jadi bagaimana dia memiliki arah yang sama di titik kontak antara can carrier sebagai pembawa tebu dan can cutter. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, salah satu parameter yang penting yang harus kita setel di pisau tebu itu adalah jarak antara ujung pisau tebu dengan landasan, yang itu adalah can carrier. Ya, untuk pisau tebu 1 itu clearance atau jarak ini kurang lebih adalah 150 sampai 250 mm. Sedangkan pisau 2 dia akan punya jarak yang lebih sempit lagi. Ya, jaraknya lebih sempit lagi, kurang lebih 25 sampai 50 mm atau hanya kurang lebih 5 cm. Nah, kenapa seperti ini? Karena tebu datang dalam bentuk panjang, ya whole stock, batang-batangan, kemudian dipotong pertama adalah pisau tebu 1. Fungsi utama adalah pisau tebu 1 memotong di awal sehingga dia menjadi lebih pendek. Di posisi yang kedua, tebu itu sudah semakin kecil-kecil, maka kita membutuhkan cacahan yang lebih kecil, maka di pisau tebu yang kedua dia punya clearance yang lebih kecil. Nah, sebagai penggerak tadi sudah disebutkan bahwa pisau tebu itu digerakkan oleh motor listrik atau turbin uap. Nah, untuk pabrik-pabrik yang baru, revitalisasi dan lain sebagainya, kita sudah merubah menjadi motor listrik. Tapi pada sebelumnya, pada umumnya mereka senang dengan turbin uap sebagai penggerak dari pisau tebu. Nah, secara normatif daya penggerak pisau tebu dihitung menggunakan angka 10 sampai 12 kW per TFH. Nah, kurang lebih seperti yang kita bahas sebelumnya. Tetapi kalau kita mau hitung dengan lebih detail sesuai dengan sistem perancangan, maka ada persamaan yang kita gunakan. Nah, persamaannya adalah seperti ini, ya, agak rumit ini ya. Jadi power yang dibutuhkan itu sama dengan 0,7457 ya dikali 0,0025 K dikali C dikali F dikali N dikali R dibagi dengan P kecil, itu dalam KW. Nah, apakah persamaan besaran-besaran itu? Nah, yang pertama adalah C, banyaknya tebu yang akan diolah. Ini adalah kapasitas, ya, dalam TCH, ton tebu per jam. Nah, F itu adalah sabut persen tebu. Berapa persen kadar sabutnya? Berkisar antara 13 sampai dengan 15. Kemudian K itu adalah perbandingan tebu terpotong dan tidak terpotong. Ya, itu adalah ada persamaannya lagi tuh, K 100 dikurangi I dibagi 100, di mana I itu ada yang di bawah, tebu belum terpotong, itu sama dengan R dibagi H dikali 100. Ya, R itu adalah jarak pisau tebu dengan can carrier, clearance tadi, ya, dibagi dengan H
itu tebal dari pisau tebu di dalam karier. Jadi berapa ketinggian tebu di dalam karier. Nah, kemudian kita balik lagi, N itu adalah kecepatan putaran, ya 400 sampai 720 rpm. Kemudian radius dari ujung mata pisau itu dalam inci, jadi dari titik tengah rotor ya sampai dengan ujung pisau itu jaraknya berapa, jari-jarinya. Nah, itu kita masukkan sebagai R. Kemudian pitch pisau, ya pitch pisau itu adalah jarak antara dis, ya antara pisau dalam arah mendatar. Jadi pisau 1, pisau 2, pisau 3 dan seterusnya. Nah, kalau di CC1 umumnya itu adalah 2 inci, kalau di CC2 itu adalah 1 inci. Jadi lebih lebih sempit jaraknya. Nah, ini adalah persamaan kalau daya yang dibutuhkan kalau kita mau menghitung secara lebih detail lagi di dalam proses perancangan. Yang kedua, kita punya persamaan yang satu lagi. Ya, jadi ketika kita pengen membuat rancangan berapa sih dimensi pisau tebu seharusnya dengan kapasitas yang kita pasang. Nah, maka kita menggunakan persamaan kapasitas pisau tebu yang seperti ini. Ya, jadi Q kapasitas daripada pisau tebu itu di dalam TCH itu sama dengan 0,8 dikali dengan D dikali dengan L dikali dengan U dikali dengan D kecil dikali dengan 60 dibagi 1000. Ya, di mana Q itu adalah kapasitas pisau tebu di dalam TCH, D itu adalah diameter pisau tebu, ya diameter pisau tebu dari titik tangkap sampai dengan ujung pisau tebunya, L itu adalah lebarnya pisau tebu, ya kemudian U itu adalah kecepatan dari pisau tebu, ya kecepatan daripada pisau tebu, kecepatan ujung pisau tebu. Jadi kalau kita punya RPM-nya putarannya berapa, maka kita akan hitung kecepatan di titik tangkapnya berapa. Itu adalah kecepatan sudut. Nah, kemudian yang terakhir D itu adalah bulk density dalam kilogram per sentimeter kubik. Nah, ini adalah rumus kalau kita mau merancang dimensi daripada pisau tebu. Nah, pisau tebu ini itu kita akan bisa menghasilkan PI antara 60 sampai 70%. Nah, kalau kita hanya menggunakan pisau tebu saja. Nah, tergantung dari daya penggerak, kondisi dan jenis pisau tebu, maintenance dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan maintenance ini ya jadi ketika kita gunakan pisau tebu karena dia kontak langsung dengan tebu, maka dalam jangka waktu tertentu dia akan mengalami keausan. Ya, jadi semakin lama pisau tebu itu digunakan, maka dia akan semakin aus. Sama dengan pisau yang ada di dapur lah. Kalau kita sering gunakan, maka lama-lama dia akan tidak tajam, kehilangan ketajamannya, aus. Sama juga dengan pisau tebu. Ya, ketika pisau tebu itu kondisinya itu aus, tidak tajam, kalau bahasa Jawanya ketul gitu ya. Nah, maka power yang kita gunakan ya itu akan tidak efisien, akan banyak yang hilang. Ya, efisiensinya pasti akan rendah. Nah, maka pasti itu akan menurunkan kinerja pisau tebu dan akhirnya PI-nya juga pasti akan turun. Nah, bagaimana cara maintenance dilakukan gitu ya. Nah, pisau tebu ini seharusnya di-maintain agar dia tetap tajam. Ya, tetap tajam. Salah satu contoh misalnya di pabrik gula Gunung Madu Plantation di Lampung, ya. Mereka punya program 2 minggu sekali itu berhenti giling. Ya, 2 minggu sekali berhenti giling selama 12 jam mereka akan melakukan maintenance. Nah, salah satu yang dilakukan adalah mereka akan memaintain pisau tebu ini. Nah, ini adalah salah satu contoh gambarnya, ya keausannya seperti itu. Nah, apa yang dilakukan? Pisau tebu itu punya 2 mata sisi di Gunung Madu ya. Jadi pisau tebu ada macam-macam ya. Seperti tadi juga ada gambar yang lain. Di Gunung Madu mereka punya 2 sisi pisau. Ya. Nah, sisi satu misalnya dari awal dia akan beroperasi selama 2 minggu. Kemudian setelah 2 minggu masa maintenance itu akan dibalik. Nah, maka sisi ini yang akan kemudian terkena. Nah, dibalik 2 minggu. Setelah 2 minggu berikutnya, ini kemudian diganti dengan pisau yang baru. Nah, yang tadi itu akan dilakukan
pentajaman lagi dengan memberikan proses pengelasan. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, itu yang terjadi di Gunung Madu. Di tempat lainnya bagaimana? Macam-macam gitu ya. Ada yang kemudian saya sempat dengar ada material yang kemudian ketika kita gunakan sebagai pisau semakin aus semakin tajam. Nah, tergantung materialnya ya. Ini nanti risetnya seperti apa begitu. Nah, cuman tentu saja ketika kita menggunakan material yang semakin aus semakin tajam itu pasti biayanya lebih mahal. Nah, itu pilihan kita. Jar Basuki Mowobeyo. Baik, itulah tadi terkait dengan pisau tebu. Ya, selanjutnya kita akan bahas ke peralatan berikutnya, yaitu adalah shredder. Nah, seperti yang tadi sempat saya singgung, shredder ini adalah peralatan utama yang ada di pabrik gula. Ya, ada beberapa pabrik gula yang hanya memasang shredder saja, ya, tanpa cane cutter, bisa jadi. Ya, tetapi jarang yang sebaliknya. Jadi cane cutternya dipasang, tapi shredder tidak dipasang. Kenapa? Karena fungsi daripada shredder itu adalah untuk menyayat tebu. Ya, jadi kalau cane cutter tadi adalah memotong-motong, maka fungsi daripada shredder itu adalah tebu itu disayat. Nah, karena dia disayat, maka sel-sel yang ada di dalam tebu itu menjadi terbuka. Nah, jadi kalau kita hanya menggunakan cane cutter saja, maka tebu belum bisa optimal untuk bisa terbuka sel-selnya. Dia baru akan terbuka ketika dia disayat-sayat menggunakan shredder. Nah, gambarannya adalah seperti itu. Nah, bagaimana cara kerjanya begitu ya? Jadi kenapa kita perlu kalau hanya sebenarnya shredder saja, kenapa harus ada cane cutter? Nah, maka ketika kita punya 2 cane cutter bahkan atau mungkin 1 pun sebenarnya nggak apa-apa. Ya, tetapi akan lebih optimal ketika kita punya 2 cane cutter, maka kinerja dari shredder itu akan lebih ringan. Nah, ketika kita lebih ringan dengan power yang sama, maka dia bisa akan menghasilkan hasil cacahan yang lebih lembut. Idealnya dalam satu formasi kita punya 2 cane cutter dan 1 buah shredder. Idealnya shreddernya pun menggunakan yang heavy duty hammer shredder, nanti akan kita bahas. Secara konstruksi ya shredder itu sebenarnya mirip dengan pisau tebu, ya mirip dengan pisau tebu. Jadi dia berupa rotor, ya rotor yang punya dis-dis yang kemudian dia dipasangi. Nah, bedanya dengan pisau tebu, kalau tebu itu adalah plat baja yang tajam, maka di dalam shredder itu dia dipasangi adalah hammer, ya atau palu, ya. Nah, kemudian palu ini dia berfungsi akan menyayat tebu yang proses penyayatannya itu menggunakan landasan. Ya, dilandasi, landasannya namanya adalah anvil. Nah, di pabrik gula, ya di pabrik gula itu paling tidak ada 3 jenis shredder yang pernah digunakan. Yang pertama adalah light duty shredders, ya. Spesifikasinya kurang lebih berat hammer itu sampai dengan 7 kg ya. Kemudian ini adalah tipe-tipe awal daripada shredder begitu ya. Ada beberapa pabrik pembuatnya di zaman dulu gitu ya, ada Serbi, Grundler. Nah, tetapi tipe ini sekarang sudah cukup jarang digunakan ya karena mungkin terlalu kecil. Yang kedua adalah heavy duty hammer shredder. Nah, biasanya menyebutnya sebagai HDHS, ya HDHS. Nah, berat daripada palu di HDHS itu sampai dengan 20 kg. Jadi ini cukup berat, ya cukup berat. Kemudian ada beberapa pabrik pelopor, ya ada Silver, Walker, Tongkat, ya dan yang lain sebagainya. Sekarang ada beberapa pabrikan, ya. Di Indonesia kemarin ada juga dari Thailand itu juga membuat heavy duty hammer shredder. Yang ketiga itu adalah hybrid shredder, ya hybrid shredder. Nah, ini kalau mungkin ini cukup banyak digunakan di Indonesia ya. Kalau kalian ke pabrik gula nanti akan ketemu misalnya namanya Unigrater. Nah, Unigrater ini salah satu bentuk daripada hybrid shredder. Jadi shredder yang hybrid dengan pisau tebu. Nah, PI yang dihasilkan oleh shredder
ya ini cukup tinggi ya, sampai dengan di atas 90%. Bahkan kalau kita menggunakan HDHS kita bisa sampai 94 sampai 95%. Nah, faktor-faktor yang menentukan berapa PI yang didapatkan di shredder ya antara lain tetap yang paling utama adalah power, berapa power yang kita gunakan, berapa kecepatan putarannya, kemudian berapa panjang lengkungan dari anvil ya, sudutnya membentuk berapa ya, sudut anvil. Nah, yang berikutnya adalah jarak atau clearance daripada anvil itu sendiri. Nah, kita akan bahas dua tipe shredder yang banyak digunakan di Indonesia ya. Yang pertama adalah hybrid ya, hybrid. Kenapa saya bahas dulu? Karena ini paling banyak digunakan di Indonesia ya. Hybrid shredder atau kita menyebutnya biasanya adalah unigrater ya, unigrater. Nah, unigrater ini adalah kombinasi antara pisau tebu dengan hammer shredder sebenarnya ya. Secara konstruksi tampak di sebelah ya, rotornya ya. Jadi dia mirip dengan pisau tebu ya, dengan rotor yang sama, kemudian hanya diganti dari sisi pisaunya saja ya, dudukannya sama, kemudian di situ dipasang. Nah, cara kerja daripada unigrater itu tampak pada gambar di samping begitu ya. Jadi tebu akan masuk melalui karier gitu ya, kemudian unigrater ini akan berputar berlawanan dari arah gerak daripada karier. Nah, ketika dia masuk maka tebu akan terlempar ke atas ya, terlempar ke atas karena terkena putaran daripada unigrater, daripada rotor. Nah, kemudian ada efek jatuhan yang dia kemudian akan masuk ke dalam celah antara hammer dan anvil. Nah, kemudian disitulah dia tebu itu akan karena ada ketemu hammer dan anvil maka dia akan terserut ya, akan terserut seperti ini. Nah, gambarannya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, setelah dia terserut maka sel-sel itu akan terbuka dan berubah menjadi seperti ampas. Nah, jarak anvil antara ujung hammer dan landasan ya itu kurang lebih antara 10 sampai 35 mm ya, atau kurang lebih kalau yang paling kecil itu adalah 1 cm. Nah, yang paling lebarnya itu adalah 33,5 cm. PI yang dihasilkan oleh unigrater saja itu antara 80 sampai 85% ya. Sementara penggeraknya, nah ini penggerak daripada unigrater pada umumnya itu menggunakan turbin uap ya, lebih disukai sebenarnya menggunakan turbin uap, walaupun sekarang sudah juga banyak dipasang penggeraknya adalah motor listrik. Kebutuhan energi ya atau untuk power yang dibutuhkan untuk penggerak daripada unigrater itu berkisar antara 15 sampai 25 kW per TFH. Nah, itulah unigrater cukup banyak yang digunakan di Indonesia ya, secara konstruksi sederhana, maintenance-nya juga cukup sederhana. Nah, yang berikutnya adalah alat yang sebenarnya lebih powerful ya. Kita menyebutnya sebagai heavy duty hammer shredder atau HDHS ya, atau HDHS bahasa Jawa nih gitu ya. Nah, di samping ini ya itu adalah gambar HDHS ya, bisa dibayangkan ukurannya dibandingkan dengan ukuran tubuh manusia ya. Nah, disebut heavy duty karena di hammernya itu menggunakan hammer yang cukup besar sampai dengan 20 kg. Nah, kemudian yang membedakan lagi dari unigrater ya itu adalah di pangkal daripada hammer ya, pangkal daripada hammer. Kalau udah di unigrater itu sama dengan pisau tebu, dia dibuat fix ya, dibaut fix. Maka kalau di heavy duty hammer shredder itu dipasangi dengan pin. Dipasangi dengan pin sehingga hammer ini bisa memberikan efek swing ya, efeknya adalah efek swing. Nah,
Jadi dia bisa fleksibel di sisi bawah sehingga ketika dia diputar maka ada efek swing. Nah, cara kerja daripada HDHS ini bisa dilihat di skema di samping ya, di skema di samping ini. Nah, jadi tebu setelah daripada pencacahan di pisau tebu dia akan masuk dari sisi atas. Ya, jadi akan masuk dari atas, kemudian dia akan langsung masuk ke dalam celah anvil yang ada di sini, ya, yang ada di sini. Nah, lebih sederhana sebenarnya ya, ketika dia masuk ke dalam celah ini maka dia akan mengalami proses penyarutan, ya, proses penyarutan. Nah, tapi karena dia itu hammernya besar, powernya besar, maka kita juga perlu landasan yang cukup kuat. Nah, ini anvil ya, landasan ini adalah anvil. Nah, tapi karena di HDHS ini cukup besar, maka biasanya disebut sebagai dengan grid bar. Nah, ini adalah contoh gambar daripada grid bar atau anvil ya, gambarnya kurang lebih seperti ini, tapi ini dalam posisi tidur ya. Jadi penggerak daripada HDHS seperti juga unit grater itu disukai menggunakan turbin uap ya, tetapi sekarang mulai banyak juga yang memasang menggunakan motor listrik karena dayanya cukup besar. Nah, artinya kalau kita menggunakan motor listrik maka kita membutuhkan motor listrik yang cukup besar. Nah, dayanya ya seperti rule of thumb ya, seperti yang sebelumnya kita sempat bahas, itu adalah 40 sampai 50 kW per TFH. Jadi sebagai contoh ya, ketika kita punya pabrik gula dengan 5000 TCD ya, 5000 ton tebu per hari, itu bisa mencapai daya 1000 kW ya untuk memasang di HDHS. PI yang dihasilkan oleh HDHS itu bisa mencapai 94%. Jadi kalau kita pengen PI yang tinggi, setengah wajib itu memasang heavy duty hammer shredder. Permasalahan yang muncul di dalam HDHS itu adalah balancing. Ya, jadi terutama pada saat start, mulai dari awal. Kenapa? Karena tadi HDHS itu menggunakan swing, maka pada saat awal startup itu kan dia tidak balance. Ya, dia hammernya itu akan dalam posisi yang tidak balance. Maka pada saat startup kita memulai dari awal itu berat ya, berat, harus kita menggunakan power yang cukup tinggi. Dengan di sisi lain power yang dipasang juga cukup tinggi, sementara kemudian dia tidak balance, maka itu jadi satu problem tersendiri ketika kita startup, dan itu harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan perencanaan yang sangat baik. Kemudian setelah dari peralatan shredder ini, ampas tebu itu sudah secara fisik itu berbentuk serabut ya, dan siap untuk kemudian di press ya, siap untuk di press di stasiun gilingan. Nah, setelah peralatan shredder, baik itu HDHS maupun unit grater, biasanya disitulah diambil sampel untuk pengukuran preparation index ke laboratorium. Jadi titik pengambilan sampel untuk perhitungan PI itu adalah setelah shredder ya, setelah shredder. Demikianlah kuliah kita tentang peralatan pengerja pendahuluan atau kin preparation. Silahkan dipelajari dengan baik dan selanjutnya kita akan diskusikan bersama. Terima kasih, salam sejahtera, semangat pagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.